Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reliska Susana Silvi dengan NPM 2023410006 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Kaltara. Hari ini kita akan membahas sebuah studi kasus menarik tentang strategi perusahaan, apakah sebaiknya fokus pada keuntungan jangka pendek atau membangun perusahaan secara berkelanjutan jangka panjang dengan pendekatan balance scorecard. Kita akan lihat dua sudut pandang yang saling bertentangan dan mencoba cari jalan tengahnya. Yuk kita mulai. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu balance scorecard. Balance scorecard atau yang sering disingkat BSC adalah alat manajemen strategis yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Tujuannya adalah membantu perusahaan menerjemahkan visi dan strategi jangka panjang ke dalam tindakan nyata. Balance scorecard mencakup 4 perspektif utama. Yang pertama yaitu keuangan. Bagaimana perusahaan terlihat dari sisi pemegang saham. Yang kedua, pelanggan. Bagaimana perusahaan terlihat di mata pelanggan. Yang ketiga, proses bisnis internal. Proses mana yang harus unggul agar perusahaan sukses. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Bagaimana perusahaan harus berkembang. Jadi, bukan hanya soal uang, tapi juga tentang kualitas, inovasi, dan daya saing jangka panjang. Dalam kasus ini, ada dua sudut pandang. Di satu sisi, pihak komisaris ingin perusahaan mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. Tujuannya agar dana yang didapat bisa segera digunakan untuk investasi di bisnis yang lebih menjanjikan. Tapi di sisi lain, manajemen perusahaan ingin menerapkan balance scorecard karena mereka percaya bahwa terlalu fokus pada target keuntungan jangka pendek bisa merusak struktur internal dan menurunkan daya saing. Menurut saya pribadi, keduanya punya alasan yang valid. Namun, jika kita hanya mengejar keuntungan cepat tanpa fondasi kuat, maka resiko jangka panjang bisa menjadi bumerang. Tetapi, jika kita terlalu fokus jangka panjang dan mengabaikan kebutuhan saat ini, perusahaan bisa kehilangan momentum. Mari kita bandingkan, jika perusahaan menerapkan balance scorecard dan jika perusahaan tidak menerapkan balance scorecard. Jika perusahaan menerapkan balance scorecard, perusahaan dapat membangun sistem yang lebih sehat. Yang kedua, fokusnya seimbang, keuangan, pelanggan, proses internal, dan SDM. Yang ketiga, daya saing dan berkelanjutan meningkat. Tetapi semua itu hasilnya tidak dapat langsung terlihat dalam jangka pendek. Sementara, jika perusahaan tidak menerapkan BSC dan fokus pada keuntungan cepat, yang pertama, profit mungkin langsung terasa. Yang kedua, bisa mengorbankan kualitas produk, loyalitas pelanggan, dan semangat kerja karyawan. Efeknya, daya saing turun dan mungkin kehilangan arah jangka panjang. Jadi, pertanyaannya, apakah kita mau cepat kaya, tapi hanya sebentar, atau tumbuh lambat tapi kuat dan bertahan lama? Nah, bagaimana kalau kita tidak memilih salah satunya, tetapi menggabungkan keduanya? Strategi terbaik menurut saya adalah tetap menggunakan balance scorecard sebagai kerangka utama, karena ini membantu proses perusahaan bertumbuh dengan arah yang jelas. Tapi di dalamnya tetapkan juga beberapa target keuangan jangka pendek untuk memuaskan ekspektasi para komisaris. Misalnya, menetapkan milestone tahunan berbasis BSC. Yang kedua, mengembangkan sistem intensif berbasis hasil jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, membangun komunikasi rutin antara komisaris dan manajemen untuk menyamakan persepsi. Dengan begitu, perusahaan tetap stabil dan berkembang. Kesimpulannya, balance scorecard bukan sekadar alat strategi, tapi fondasi untuk membangun bisnis yang lebih kuat dan kompetitif di masa depan. Namun, kebutuhan jangka pendek juga penting untuk keberlanjutan finansial perusahaan. Jadi, solusi terbaik adalah keseimbangan. Seperti namanya, balance scorecard. Kalau kamu jadi pemimpin di perusahaan ini, strategi mana yang kamu pilih? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.